Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayu Tami dalam edisi Ayu Belajar. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi rotasi atau perputaran yang masih termasuk dalam subbab transformasi. Yuk langsung saja. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada titik pusat tertentu. Nah, rotasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, berlawanan arah perputaran jarum jam atau arah positif. Dan yang kedua adalah searah perputaran jarum jam atau arah negatif. Baik sejauh 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, di sini lihat di pojok kanan sini ada gambar jam dinding. Yang dimaksud dengan berlawanan arah atau arah positif adalah ketika titik awalnya itu ada di posisi angka 12. Maka arah berlawanannya itu mengarah ke angka 11, 10, 9, 8, 7, dan seterusnya. Sedangkan ketika dia dikatakan searah perputaran jarum jam atau arah negatif, maka ketika titik awalnya di angka 12, maka arahnya menuju angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sekarang kita lihat kalau konsep rotasi berlawanan arah perputaran jarum jam atau arah positif dengan menggunakan gambar. Misalkan di sini saya punya gambar panah di kuadran 1 seperti ini ya. Ketika dia dirotasi 90 derajat berlawanan arah, maka dia harusnya ada di kuadran 2. Jadi bergeser ke kiri. Kemudian jika dia berotasi 180, maka di kuadran 3 seperti ini. Kalau 270 di kuadran 4 seperti ini. Dan jika 360 derajat, maka dia kembali ke posisi awal. Next. Sekarang contoh gambar segitiga, ada di kuadran 3, dia berotasi berlawanan arah. Maka dia ada di kuadran yang mana yuk? Di kirinya ya. Nih di kuadran 4 seperti ini. Dia berotasi lagi sehingga 180 derajat, maka di kuadran 1. Berotasi lagi sehingga 270 derajat, maka dia di kuadran 2. Dan terakhir 360 derajat ada di kuadran 3 atau kembali ke posisi awal. Oke, sekarang kita masuk ke rotasi yang searah perputaran jarum jam. Kalau tadi kan berlawan arah, kalau sekarang searah. Kalau pada gambar seperti ini, misalkan saya punya tanda panah di kuadran 1. Kalau dia ke searah jarum jam, berarti dia muternya ke kanan. Jadi dia di kuadran 4 jika dirotasi 90 derajat. Jika dirotasi lagi 90 derajat alias 180, maka geser lagi di kuadran 3. Terus misalkan dirotasi lagi jadi 270, kalau ditambahkan 90 derajat, maka dia di kuadran 2. Nah, jika dia dirotasi sejauh 360 derajat, maka dia kembali ke posisi awal. Seperti itu. Next, lagi segitiga. Ada di kuadran 4. Jika dia dirotasi searah jarum jam 90 derajat, maka dia akan berputarnya ke kanan, alias di kuadran 3. Rotasi lagi, 90 lagi sehingga 180, maka di kuadran 2. Rotasi lagi sehingga jadi 270, maka dia di kuadran 1. Rotasi lagi, 90 lagi sehingga di 360, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, selanjutnya adalah rumus rotasi. Rotasi pusat O 0,0 pada titik R, X, Y memiliki rumus seperti ini. Nah, di sini ada 3 kolom ya. Ada yang berlawanan arah, dilambangkan dengan positif. Tadi kan arahnya positif ya. Dan yang searah jarum jam atau arah negatif tadi. Dan yang kolom terakhir adalah titik bayangan atau R aksennya. Nah, di sini kita dapat lihat ketika titik dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, itu rumusnya sama seperti ketika dia dirotasi 270 derajat searah jarum jam. Ini, rumusnya adalah min Y, X. Oke, dan negatif ini bukan nilainya, tapi arahnya negatif gitu ya. Oke, nah sekarang untuk yang dirotasi 180 derajat berlawanan arah, rumusnya sama seperti dirotasi 180 derajat searah jarum jam. Rumusnya adalah min X, min Y. Dan yang ketiga, ketika dia dirotasi 270 derajat berlawanan arah, rumusnya akan sama dengan ketika dia dirotasi 90 derajat searah jarum jam, yaitu Y, min X. Dan yang terakhir, ketika dia dirotasi 360 derajat berlawanan arah, maka rumusnya akan sama seperti dia dirotasi 360 derajat searah jarum jam, yaitu X, Y, seperti ini. Nah, di sini kalau kita amati rumus-rumusnya, itu sebenarnya dia hanya pergantian posisi X dan Y-nya saja ya. Lihat di sini yang pertama, dia X, Y. Nah, lihat di baris pertama pada tabel, Y, X. Kemudian X, Y. Kemudian Y, X. Kemudian X, Y gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini saya berikan not, apa notnya di materi ini? Pergantian X dan Y. Itu mudahnya ya dalam menentukan rumusnya. Jadi sekarang kita masuk ke contoh soal untuk rotasi berlawanan arah perputaran jarum jam atau arah positif.
Tentukan bayangan titik B min 6,2 yang dirotasikan dengan pusat O 0,0. Nah, lihat ya di sini, dia bilang dia titik B min 6,2. Berarti di sini X-nya adalah negatif 6 dan Y-nya adalah 2. Nah, kita cari tahu dulu posisinya tuh di mana. Oh, ini X-nya min 6, kemudian Y-nya 2. Berarti kita naik 2 ya, gini. Nah, di sini ini adalah B min 6,2. Nah, oke, seperti ini posisinya di situ. Kemudian baru kita baca soal untuk yang poin A. Untuk yang poin A, dia bilang dia dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah putar jarum jam. Ini ya, berlawanan arah. Berarti dia nanti gesernya ke kiri, muter ke kiri. Atau di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini adanya di mana nih? X-nya itu negatif 2. Nih, berarti X-nya negatif 2. Dan Y-nya adalah negatif 6, seperti ini. Gimana kalau dengan rumus? Tadi kan kita tahu ya, kalau rumusnya misalkan ada BX, Y dirotasi pada pusat 0 sejauh 90 derajat berlawanan. Kalau berlawanan berarti kan ini positif 90 derajatnya, maka rumusnya seperti ini. Ya sudah, ketika dia bilang B-nya adalah min 6,2, terus dia dirotasi pada pusat O 90 derajat, maka B aksennya katanya yang tadinya Y-nya di belakang jadi depan. Terus berubah, yang tadinya positif jadi negatif gitu ya. Dan X-nya pindah ke belakang, seperti ini. Sama kan seperti yang digambar? Nah, selanjutnya untuk poin B, jika dirotasi sebesar 180 derajat berlawanan arah putar jarum jam. Berarti muter lagi satu kuadran lagi, ya kan? Nah, jadinya di sini nih. Ini di mana nih? Ini di mana? Oh, ini X-nya adalah 6 dan Y-nya ini adalah negatif 2, seperti ini. Kalau kita pakai rumus, tadi rumusnya apa ya? Kalau sebesar 180 derajat berlawanan arah, nah seperti yang muncul di layar. Maka di sini B ketika tadi titiknya min 6,2 dirotasi pada pusat O sejauh 180 derajat gini, maka B aksennya adalah, nah kita ubah nih, X jadi min X, berarti kalau min 6 berubah jadi 6. Y jadi min Y, berarti kalau 2 berubah jadi min 2. Sama lagi ya seperti digambar. Selanjutnya poin C, jika dirotasi sebesar 270 derajat berlawanan arah, maka rotasi lagi atau putar lagi satu kuadran lagi. Maka di sini. Nah, ini di mana nih? Ini ada di X-nya adalah berapa nih X-nya? X-nya 2 dan Y-nya adalah 6. Kalau kita pakai rumus, tadi rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Maka ketika tadi soalnya B-nya adalah min 6,2, kemudian dirotasi pada pusat O sejauh 270 derajat, gitu, maka B aksennya Y-nya pindah ke depan, berarti 2-nya di depan. Terus X-nya pindah ke belakang dan yang tadinya positif negatif, berarti kalau ini min 6 berubah jadi 6. Sama lagi ya, seperti digambar kir. Jika dirotasi sebesar 360 derajat berlawanan arah putar jarum jam, maka tadi dia akan kembali ke posisi awal, seperti itu kan tadi. Jadi kalau kita mau pakai rumus, bisa seperti ini, maka D min 6,2 dirotasi pada pusat O sejauh 360 derajat, maka B aksennya akan tetap min 6,2 atau tetap di sini nih. Ini saya tebelin lagi, tetap di sini di kuadran 2. Dari gambar ini atau dari jawaban ini kita bisa lihat kan dia hanya berubah posisi X dan Y-nya. Tadi posisi awalnya min 6,2, berarti kan ini 6 baru 2. Kemudian ini ditukar 2 6. Kemudian ditukar lagi 6 2. Kemudian ditukar lagi 2 6. Jadi gitu ya, angkanya tetap, hanya ditukar posisi. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk rotasi searah perputaran jarum jam atau arah negatif. Nah, tentukan bayangan titik A 3,5 yang dirotasi dengan pusat O 0,0. Lihat di sini, dia bilang dia titik A 3,5. Berarti X-nya 3 dan Y-nya adalah 5. Seperti itu ya. Atau kalau kita gambarkan, dia ada di X-nya 3, Y-nya 5. Ini X-nya 3. Naik sejauh 5 ya, di sini. Nah, ini adalah titik A, 3,5. Atau kalau digambarkan, nah, kemudian pada poin A, dia bilang dia dirotasi sebesar 90 derajat searah putaran jarum jam. Lihat di sini, dia bilang dia searah. Kalau searah berarti dia gesernya ke kanan. Nah, ini dia. Di manakah ini? Oh, ini X-nya adalah 5, dan Y-nya adalah min 3. Seperti ini. Atau kalau kita tuliskan pakai rumus, kan jadinya, nah, A, X, Y dirotasi pada pusat O, min 90 derajat. Ini min karena dia searah ya, jadi ditulis
arah negatifnya. Jadi kalau misalkan di sini saya bilang A 3,5 dirotasi sejauh 90 derajat gitu ya, maka A aksennya Y-nya jadi ke depan 5, X-nya jadi ke belakang dan jadi negatif. Sama seperti gambar. Oke, sekarang kita ke poin B. Dirotasi sebesar 180 derajat searah putaran jarum jam. Berarti rotasi lagi tambah 90 lagi ya, sehingga jadi 180 di sini. Nah, ini di mana ini? Ini adanya di X-nya min 3 dan Y-nya adalah min 5, seperti ini. Atau kalau kita pakai rumus, nah lihat ya, A 3,5 dirotasi sejauh 180 karena searah jadi negatif, maka A aksennya sama, cuma tinggal tambahin minusnya saja gitu ya, gini. Sama deh. Untuk yang C dirotasi sebesar 270 derajat searah jarum jam. Berarti tambahkan lagi rotasinya 90 ya, posisinya di sini. Ini adalah X-nya min 5 dan Y-nya adalah 3. Jadi kalau kita mau pakai rumus, nah di sini tadi A-nya 3,5 untuk rotasi pada pusat O sejauh 270 derajat searah jarum jam, maka A aksennya Y-nya pindah ke depan dan berubah plus jadi minus. Ini X-nya pindah ke belakang. Sama lagi seperti gambar. Dan yang poin D sebesar 360 searah putaran jarum jam, atau sama ya, kembali ke posisi awal. Nah, seperti ini. Maka A 3,5 dirotasi pada pusat O sejauh 360 derajat karena dia searah maka negatif, maka A aksennya akan tetap di 3,5. Sama seperti gambar. Dan dari gambar beserta jawabannya, kembali kita dapat melihat kalau dia hanya pertukaran angka X dan Y-nya. Di sini di awal dia angkanya 3, 5, kemudian 5, 3, baru lagi 3, 5, lalu 5, 3. Jadi ditukar-tukar saja kan? Oke, selanjutnya kita ke soal lagi. Nah, yang pertama di sini, bayangan titik E min 6,5 dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh min 180 derajat. Nah, dia bilang ini ada minusnya nih. Kalau minus berarti tadi apa ya? Searah. Kalau searah berarti nanti dari titik awal dia berrotasinya ke kanan. Oke ya. Nah, kita temukan dulu nih. Titik E min 6,5. X-nya berarti kan min 6 dan Y-nya 5. Berarti ini X-nya. Kita angkat sejauh 5 ya. Nah, ini adalah titik E-nya. Min 6,5. Karena dia bilang sejauh 180, maka dia gesernya kemana nih? Ke kanan ya. Nah, kalau ke kanan ini kan baru 90 derajat kalau satu kuadran. Nah, dia 180, berarti kan tambahkan lagi satu kuadran ya. 90 lagi, 90 tambah 90, 180. Yuk kita mulai. Ini kan tadi 6, 5. Berarti nanti pasti yang selanjutnya 5, 6 gitu. Cuma tinggal positif negatifnya tergantung kuadrannya. Ini 5-nya. 6-nya di sini. Oh, pas banget nih. Nah, ini kan baru yang pertama. Nah, oke, sekarang yang keduanya itu adalah tambahkan lagi 90 derajat. Ini 56. Oke, berarti di sini pasti 6, 5 gitu ya. Nah, ini 6. 5-nya di sini. Oke, nah di posisi ini X-nya benar 6, tapi Y-nya minus. Tinggal kita tambahkan minus. Ini deh jawabannya. E aksennya adalah 6,5. Kalau kita pakai rumus, nah tadi kan rumusnya E X, Y seperti ini ya. Min X, min Y. Yuk kita tulis. E-nya tadi katanya min 6,5. Dirotasi pada pusat O sejauh min 180 derajat. Maka rumusnya E aksennya X-nya jadi min X. Berarti jadi 6. Y-nya jadi min Y. Berarti kalau 5 berubah jadi min 5. Sama deh. Kita ke nomor 2. Nah, bayangan titik A 6,-3 dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Ini positif. Kalau positif berarti nanti dia berlawanan ya. Ini berlawanan karena dia nggak ada tanda negatifnya. Nah, dan dilanjutkan rotasi sejauh 180 derajat. Oh, ini positif juga. Berarti nanti ini berlawanan juga. Nah, ini gimana kok rotasinya 2 kali? Nggak apa-apa. Berarti kita 2 kali jalan. Yang pertama yuk, A-nya 6,-3. Berarti X-nya 6, Y-nya min 3. Turun ke bawah ya, seperti ini. Nah, ini posisi A-nya. 6,-3. Kemudian dia bilang dia dirotasi sejauh 90 derajat. Berlawanan, berarti dia ke kiri. Ya, ke atas.
Ini tadi 63, berarti selanjutnya pasti 36 di sini nih. 36. Nah, ini adalah A aksennya alias 3,6. Tapi kan bukan ini. Dia dirotasikan lagi 2 kali. Ya sudah, berarti dari yang A aksen ini dirotasikan lagi 180 derajat. Berarti nanti melewati 2 kuadran ya. Ini 36. Berarti selanjutnya di sini 6 dan di sini 3. Oke. Ini baru yang pertama. Ini min 6,3. Ini baru 90 ya kan? Nah, tambah lagi ini jadi 180. 63 berarti selanjutnya 36 di sini. Nah, ini dia. A double aksennya ada di min 3, min 6. Itu kalau pakai gambar. Gimana kalau misalkan pakai rumus? Kalau pakai rumus kan seperti ini ya. Untuk yang rotasi pertama kali, berarti A yang tadinya 6, min 3 dirotasikan pada pusat O sejauh 90 derajat, maka A aksennya jadi 3,6. Nah, itu kan A aksen. Karena di soal dia dirotasi kembali, maka nanti akan ada A double aksen, di mana A aksennya sebagai titik awal, seperti ini. Gitu ya. Oke, ini A aksennya tadi katanya 3,6. Di rotasi yang kedua kalinya itu pada pusat O sejauh 180 derajat. Maka A double aksen jadinya min X dari sini. Min 3, min Y dari yang ini. Min 6. Bukan dari titik awal, bukan dari sini, tapi dari sini. Gitu ya. Ini dia jawabannya. Sama seperti yang di gambar.